Bu Hana, tampaknya percobaan hidup belum selesai. Karena setelah menikah, suami tidak mengizinkan Anda untuk bepergian menolong orang-orang. Padahal itu adalah keinginan kuat dari Anda. Persisnya suami bilang apa sih? Suami yang egois tadi itu. Suami saya baik. Oh baik. Iya, iya. Suami saya itu sangat sayang kepada saya dan untuk saya pergi, dia inginkan saya untuk menjadi bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang hanya bekerja di rumah begitu. Informasi yang saya dapat, ibu akhirnya hanya boleh melayani di gereja. Iya, saya melayani di gereja. Oleh suami. Ya, apa yang dilakukan di gereja? Itu pun di gereja ya saya melakukan apapun yang saya bisa lakukan. Jadi saya ikut di dalam paduan suara, saya ikut melayani di anak-anak sekolah minggu, saya membantu administrasi di gereja, dan saya menjadi penterjemah di gereja. Jadi selama 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun saya melayani di dalam gereja. Sampai satu hari, Bu Hana berdoa agar Tuhan izinkan aku melayani orang-orang miskin. Tiba-tiba Tuhan mengirim seorang perempuan tua, seorang pengemis di depan gereja. Apa yang terjadi hari itu? Sebelum itu saya sakit keras dulu. Oh, sakit keras. Iya. Jadi waktu itu saya sakit keras sekali. 1,5 tahun saya tidak bisa berbicara sebetulnya. Kenapa itu? Ya, karena saya sakit yang dokternya tidak tahu sakit apa. Setelah diperiksa semua tidak tahu, tapi saya menjadi begitu kurus. Sebenarnya sudah di ambang kematian. Sebab kakak saya sudah memimpikan upacara pemakaman saya. Kemudian waktu itu suami saya melihat saya, dia pegang tangan saya dan dia bilang, kamu kok kurus sekali ya. Ya sudah, kalau kamu mau pelayanan ke rumah sakit, ya sudah kamu boleh melayani begitu. Jadi akhirnya setelah lihat istrinya kurus, jadi hari itu suami izinkan saya izinkan untuk pelayanan, sebab kesukaan saya itu pergi ke rumah sakit waktu itu untuk menolong orang-orang yang sakit. Lalu konteksnya dengan seorang perempuan tua pengemis yang tiba-tiba ada di depan gereja bagaimana? Nah, jadi saya setiap kali ke gereja, di depan gereja saya itu ada seorang pengemis tua dan rupanya tidak menyenangkan dan agak menyeramkan. Kalau saya tidak beri uang dia marah-marah dan saya juga tidak senang. Jadi dia tidak suka saya tidak suka dia. Tetapi pada satu ketika Tuhan berkata kepada saya, jika pengemis ini nanti satu ketika menghadap kepada aku, dan dia berkata, bertahun-tahun aku berdiri di depan gereja, tidak seorang pun pernah menceritakan tentang keselamatan itu kepadaku. Dan Tuhan bertanya, kepada siapa harus ku pertanggungjawabkan nyawa pengemis ini? Itu saya kaget sekali. Saya katakan, Tuhan, kami semua satu gereja berdosa karena tidak peduli pada satu pengemis yang ada di depan gereja saya. Itu Tuhan mulai membukakan mata saya. Lalu apa yang Anda lakukan? Lalu saya berkata, Tuhan, berikanlah aku mata untuk bisa melihat orang seperti Engkau lihat. Berikan kepadaku hati untuk bisa merasakan apa yang Engkau rasakan pada waktu Engkau melihat orang menderita. Dan berikan kepadaku tangan untuk saya bisa memeluk mereka dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Dan sejak waktu itu mata saya sama sekali diubahkan. Setiap kali saya melihat orang mengemis, itu saya melihat mereka ini sangat berharga di mata Tuhan. Kalau saya mencintai Tuhan, saya harus mencintai orang yang dikasihi, yaitu orang-orang miskin. Nah, di situ mulai saya terpanggil untuk melayani orang miskin 25 tahun yang lalu. Lalu sudah Anda merasa bahwa ya inilah momen di mana aku terpanggil untuk melayani. Apa yang Anda lakukan? Ya, saya mulai saya Tuhan berikan kepada saya, yaitu jika engkau membagikan rotimu atau makananmu kepada orang miskin, maka waktu itu terangku terbit di atasmu. Jadi di dalam pengertian yang saya sangat sederhana, saya mulai bawa makanan, roti, saya pergi ke tempat yang miskin, dan saya mulai membagikan makanan-makanan itu kepada mereka. Sekarang kalau lihat kegiatan Anda luar biasa besarnya, cakupannya, suami izinkan? Saya bersyukur saat ini suami saya mengizinkan saya, malah dia sepenuhnya mendukung saya. Baik, kalau begitu kita minta sang suami tercinta boleh berdiri.
Kita berikan aplaus. Ya, terima kasih Pak Hari. Baik, menarik sekali karena belakangan kemudian kegiatan Anda yang tadinya berawal dari kegiatan sporadis itu sudah mulai lebih tertib dengan adanya pondok kasih. Nah, pondok kasih ini sejarahnya bagaimana? Ya, tadi saya katakan waktu pengemis itu mulai saya bawa masuk ke dalam gereja waktu itu, dan langsung tuh saya lihat itu kita cuma perlu melakukan satu tindakan yang sederhana, satu langkah saja. Waktu saya bawa dia ke dalam gereja dan saya duduk bersama dia, saya hanya membisikkan kepada teman saya yang duduk di sebelah saya begitu ingin untuk bisa menampung mereka-mereka yang tidak punya rumah. Sebab perempuan itu tidur di emperan toko. Dan waktu saya bisikkan kepada dia, saya tidak mengira bahwa dia keluarkan sebuah cek isinya 1 juta. Itu cek pertama yang saya pernah terima, 1 juta rupiah untuk kami boleh mengontrak sebuah rumah untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Dari Tuhan langsung ya membuktikan bahwa apa yang Anda inginkan segera terwujud. Ya. Pondok kasih kemudian tumbuh dan berkembang. Sebenarnya tujuan berikutnya apa? Karena saya lihat begitu banyak aktivitas yang Anda lakukan melalui pondok kasih, tapi semua itu tujuannya apa? Tujuannya itu yaitu bagaimana kita bisa mengangkat kaum miskin yang tertolak dan termarginalkan itu menjadi sesuatu yang berharga, bukan saja di mata Tuhan, tapi juga di hadapan masyarakat, dan mereka menjadi agen transformasi di komunitas mereka. Jadi fasilitas apa saja yang ada di pondok kasih? Kami menyediakan mulai dari kandungan sampai meninggal. Jadi dari anak-anak panti asuhan untuk menerima anak-anak yang akan digugurkan atau dibuang tertolak itu, dan kami memiliki panti jompo juga, dan juga untuk panti yang untuk orang yang tertolak seperti panti untuk waria. Lalu kami memiliki rumah-rumah singgah untuk PSK, untuk anak-anak jalanan, untuk pemuda-pemuda jalanan itu. Banyak sekali ya. Dan kemudian terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan kita masih bercerita tentang orang-orang yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka melakukan perbuatan baik, melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan salah satu di antaranya adalah Bu Hana dari Pondok Kasih Surabaya. Bu Hana dalam usia 71 tahun, bukannya kegiatannya makin surut, saya lihat Anda makin aktif dan memasuki banyak sekali aspek. Kalau saya catat ini di antara ribuan aspek tadi ada Anda ngurusin orang miskin, pengemis, preman, PSK, waria, orang-orang dengan HIV AIDS. Kemudian ada anak-anak jalanan, anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Saya jadi bingung, apa yang Anda nggak urusin? Selain orang-orang botak yang belum ya. Sampai orang tua jompo, di panti-panti jompo Anda urus. Tidak heran kalau kemudian Anda mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden. Tetapi yang menjadi pertanyaan ketika melihat banyak sekali pemberitaan mengenai kegiatan Bu Hana ini bisa berdampingan, bisa melakukan kegiatan bersama-sama pemuka agama lain, ya, dari kalangan mana aja. Bagaimana ceritanya kok sampai kegiatan Bu Hana bisa didukung oleh pemuka-pemuka agama lain? So, saya melihat bahwa melayani orang miskin itu ternyata pelayanan yang saya katakan luar biasa. Sebab jika kita melihat kepada orang miskin, kita tidak lagi memperdebatkan orang miskin itu agamanya apa, sukunya apa, atau latar belakangnya apa. Di situ pertemuan kami ada di sana. Jadi waktu kami mulai terjun ke bawah untuk melayani orang miskin bersama-sama, di situ mulai terjadi satu kohesi sosial. Dan kami bisa mengenal satu dengan yang lain, dan kami boleh melayani orang miskin bersama-sama. Dengan kami melayani bersama-sama itu, tidak ada lagi terdapat perbedaan di antara kami. Jadi kami bisa saling mengasihi, sebab hati kami semua adalah merah putih, kami Indonesia.
semakin menarik karena Anda keturunan Tionghoa. Tidak mudah bagi keturunan Tionghoa untuk bisa masuk terutama ke daerah-daerah slum, ya, daerah-daerah miskin, daerah-daerah preman dan seterusnya, apalagi perempuan. Tetapi satu hal yang juga saya catat adalah kegiatan dari Bu Hana dan teman-teman berkaitan dengan pernikahan massal. Sebenarnya apa esensi dari pernikahan massal yang sudah Bu Hana lakukan sejak tahun 2001 hingga sekarang? Esensinya apa? Setelah saya melayani orang miskin begitu lama, saya melihat kira-kira 10 tahunan, saya melihat bahwa orang miskin tidak hanya membutuhkan sandang, pangan, papan. Mereka juga sangat membutuhkan identitas. Sebab kebanyakan mereka tinggal di kuburan, mereka tinggal di kolong jembatan, mereka tinggal di rel kereta api, di tempat sampah, dan mereka mungkin tinggal di tempat kandang sapi. Itu karena mereka tidak punya identitas apa-apa. Jadi mereka membutuhkan sekali identitas supaya mereka bisa menjadi warga negara yang penuh. Dan waktu saya mulai melayani mereka seperti pengamen, pemungut sampah, pemulung, kemudian tukang-tukang becak, dan kemudian preman, mereka saya lihat hidup mereka bercampur baur seperti itu karena tidak ada ikatan pernikahan. Mengapa mereka nggak punya surat nikah atau tidak menikah secara resmi? Mereka tidak memiliki identitas apa-apa, Bapak. Mereka tidak punya KTP, mereka tidak punya apa-apa, dan mereka sepertinya bukan apa-apa di dalam komunitas. Apa yang mereka bisa lakukan tanpa memiliki identitas apa-apa. Apa dampak dari semua ini? Jadi dampak dari ini yaitu kebodohan karena mereka tidak bisa, anaknya tidak bisa sekolah, kemiskinan karena mereka tidak bisa melakukan apapun. Mau jadi pembantu rumah tangga saja kan kita diminta KTP, Bapak. Mau sewa kos-kosan yang kecil aja mesti punya KTP. Semua itu membutuhkan identitas. Mau sekolah juga diperlukan akte lahir. Tetapi tanpa apa-apa itu, mereka itu ada tetapi mereka tidak ada. Jadi oleh sebab itu saya memulai tahun 2001 itu mulai mencoba menikahkan ini mereka yang tinggal di rel kereta api, pengemis, dan kami uruskan KTP-nya sekali, dan ternyata itu berdampak. Kami mulai dengan 100 orang, 100 pasang. Dampaknya apa? Dampaknya hidup mereka lebih tenang. Jadi suami istri bisa tinggal bersama-sama. Lalu anak mereka bisa bersekolah sehingga karena ada akte kelahiran. Karena ada akte kelahirannya itu. Sehingga kami gulirkan itu tahun depannya, kemudian kami lakukan lagi, kemudian tahun depannya karena hubungan saya sangat dekat dengan lintas agama. Mereka katakan, Ibu Hana jangan hanya dibikin untuk kaum Kristiani saja, bikin untuk kami semua. Dan tahun 2004 itu 11 tahun yang lalu kami sudah mulai menikahkan mereka sesuai dengan agama mereka masing-masing. Jadi ada 5 agama yang dinikahkan itu yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Jadi total berapa pasangan yang sudah pernah dinikahkan secara massal? Ya ribuan ya, mungkin puluhan ribu mungkin, Bapak. Kalau ada yang bertanya, apa sih tujuan hidup Bu Hana ini? Dalam usia Anda sekarang harusnya Anda bisa tenang, damai di rumah, nggak usah ngoyo, nggak usah belusukan, nggak usah bertemu orang-orang yang serem-serem. Lalu apa tujuan hidup Anda dengan semua yang Anda lakukan? Tujuan saya hanya saya ingin menyenangkan hati Tuhan, dan saya ingin melayani sesama saya yang sedang menderita. Sebab saya tahu kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan yang begitu besar selain kita bisa membahagiakan orang lain. Baik, Bu Hana, di hari yang Natal ini, bisakah atau adakah sesuatu yang mungkin bisa Bu Hana sampaikan kepada penonton di studio maupun penonton di rumah? Sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Yang saya ingin sampaikan saat ini, dunia kita sangat gelap. Penuh dengan kejahatan, kebencian, kekerasan. Dan saat ini waktunya kita harus bangkit. Dan kita harus menjadi terang bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Sebab jika tidak, maka kegelapan itu akan menguasai kita. Dan saat ini semua orang membutuhkan damai. Mereka butuh kasih, mereka butuh damai, dan butuh kesatuan. Oleh sebab itu doa kami adalah damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahteralah masyarakatku. Iya, Bu Hana, terima kasih. Dan saya tambahkan lagi satu. Boleh. Indonesia menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Sebab begitu banyak
keindahan dan kebagusan dari bangsa kita yang perlu dilihat oleh bangsa lain dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu adalah harapan kami.